ahli surga. Salah satu. Jadi lalu tak pernah demam, tak pernah nyeri sirah, hati-hati. Tak pernah demam juga? Pernah pasti. Nah, demam pernah. Tak pernah nyeri sirah? Pasti pernah nyeri sirah. Makanya ada hadis Arabi itu datang ke Rasulullah SAW. Itu kata Rasulullah SAW nanya ke orang Arab itu, kamu pernah demam? Belum pernah. Pernah nyeri sirah? Kan pernah. Oh, berangkat. Ketika sudah si Arab Badui itu keluar, Rasul tanya ke sahabatnya, kamu tahu tidak sahabatku, orang yang menjadi ahli neraka? Tidak tahu ya Rasul. Itu tadi jelema ahli neraka. Itu Rasul SAW. Anu teh pernah nyeri sirah, pernah demam. Gitu. Hadisnya sahih. Yang usah kita bantah, hadisnya sahih. Tentu saja dengan makna yang bijak, ya. Aya jelema jahat, tukang maksiat, gitu. Mungkin auzubillah narkoba, atau naon gitu. Terus demam. Ahli surga itu demam. Bukan seperti itu maknanya. Ayo orang minum-minuman kayak segala macam, alkohol gitu ya, tukang naik gelut segala macam, terus keringatnya jadi sirah, kalau boy. Ya ahli surga itu gitu. Enggak seperti itu maknanya. Jadi maknanya yang bijak. Maknanya yang bijak. Itu harus satu pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong gitu. Tapi menjadi penyemangat kita kalau kita demam, masya Allah, alhamdulillah, ini adalah pahala. Itu mengurangi dosa kifaratul dzunub. Dosa-dosa kita akan dikurangi oleh Allah dengan sakit kita, dengan sakit kepala kita. Yang kelima, al-wurud an-najru. Makna wurud itu menurut sebagian ulama yang lain, ada beberapa kelompok ulama atau ibah, al-wurud itu an-najru ilaiha fil qabri. Al-wurud itu artinya kita melihat neraka saat dikubur, di dalam kubur kita. Jadi kita an-najru ilaiha, kita melihat neraka di dalam kubur, fayanju mina al-faiz. Maka orang yang selamat di alam kuburnya tidak akan melihat azab. Kalaupun dilihatkan di hadis yang setelah kita bahas dulu, sepintas. Orang yang selamat dilihatkan azab neraka, tapi ini bukan untukmu. Hilang. Surga inilah bagian untukmu nanti gitu. Tapi lamun cilaka surga heula. Lain mana ieu mah? Tah manehna ieu gitu. Kaget. Jadi dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-najru maknanya bukan memasuki surga menurut sebagian lagi ulama. Wakila al-murad bil nurud al-itla'u 'alaiha wal qurbi minha. Sebagian lagi ada yang mengatakan maksud nurud itu bukan masuk ke dalam surga, tapi al-ittila'u 'alaiha wal qurbi minha, tapi melihat neraka dan dekat dengan neraka. Wa dzalika annahum yahduruna mawdi'al hisab. Kan kenapa sebagian ulama yang lain ini mengatakan bahwa yang dimaksud nurud itu bukan masuk ke dalam neraka, tapi melihat ke dalam neraka dan dekat dengan neraka. Zalika annahum, karena annahum, kita orang-orang yang beriman ini, manusia semuanya, yahduruna mawdi'al hisab, akan dekat dengan tempat hisab. Wa huwa biqurbi jahannam. Hisab itu tempatnya dekat dengan jahannam. Ya jahannam. Mungkin sebelah situ sirat. Nah, dia jahannam. Dia dihisab gitu. Dia dihisab, dia di meja. Tempatnya dekat dengan jahannam.
proses hisab, mizan di padang mahsyar itu ada dekat dengan neraka jahanam. Jadi orang yang sedang dihisab kan bisa melihat ke neraka, yang di mizan melihat ke dalam neraka, gitu. Mungkin sambil deg-degan berkurangnya, kurang kasih mulanya, gitu. Sambil deg-degan kasih dah. Bikurbi jahannam, payarunaha maka melihat, wayanzuruna ilaiha fi halatil hisab. Kita akan bisa melihat saat dihisab. Sumayanjilahul ladzina taqaw mimma nadzaru ilaihi. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa yang melihat jahanam. Ayusaru bihim ilal jannah, maka dijadikanlah mereka semuanya ke dalam surga. Wa nuzirat zalimina wa nazarat zalimina, kemudian Allah meninggalkan orang-orang yang zalim. Ayyuk marubihim ilan nar, memerintahkan orang-orang yang zalim ke dalam neraka. Itu. Jadi al-murad bil nurut ay al-ittila, melihat ke dalam neraka. Ada riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, Siti Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala la yadkhulun naru ahadun min ahlil badri. Tidak akan masuk neraka satu orang pun dari ahli Badr. Ahli Badr, sahabat Nabi yang syahid di perang Badar, ahli Badr. Kalau kita umroh haji, ada makam syuhada Badr ya. Ada tugu. Jadi nama-nama sahabat yang syahid di medan perang waktu perang Badar. Itu perang dahsyat itu. Kolaborasi orang musyrik dan orang kafir menyerang kaum muslim dengan jumlah berlipat-lipat bedanya. Itu ada tugu. Kalau kita nanti umroh haji harus sampai itu ke sana. Tugu Badar, ahli Badar. Nah ini dijamin la yadkhulun naru ahadun min ahli Badar. Tidak masuk neraka orang yang salah seorang ahli Badar. Wal Hudaybiyah, dan ahli Hudaybiyah, orang yang syahid pada perang Hudaybiyah. Faqultu ya Rasulullah wa aina qaulullah ta'ala wa in minkum illa wariduha. Kemudian ada sahabat ketika mendengar hadis ini dari Rasul, sahabat ini nanya, ya Rasul, bagaimana makna ayat wa in minkum illa wariduha? Ya Rasul, kok ahli Badr tidak akan masuk neraka, ahli Hudaybiyah tidak akan masuk neraka? Bagaimana dengan ayat ini wa in minkum illa wariduha? Tidak ada dari kalian kecuali akan memasuki neraka. Faqala Rasulullah SAW, summa nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi ayat ini menurut Siti Hafsah isyaratnya itu belum dikecualikan. Ayat wa in minkum illa wariduha itu tidaklah dari kalian kecuali semuanya akan masuk neraka. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayatnya ini summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami, kata Allah, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kharajahu Muslim min hadisi Ummu Bashar. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, makna ulul, makna memasuki neraka itu al-khitab lil kuffar. Sebagian ulama berpendapat ayat ini untuk orang kafir, bukan untuk kita, orang mukmin. Al-khitab lil kuffar wa in minkum illa waliduha. Bukan untuk orang-orang yang beriman. Qala hadza khitabul lil kuffar. Itu. Raddan 'alal ayat allati qablaha minal kuffar. Untuk menjadi pembanding ayat sebelumnya. Nah ini maknanya. Sebagian ulama yang lain juga mendukung. Wa qalat firqatun al-murad minkum al-kufra.
wal mana qul lahu ya Muhammad wa in minkum. Wa qala al-jumhur al-murtatab al-alim kulluhu wa la budda min wurudil jami' wa ala inna sa'ala khilaf bil wurud. Fasahi anna nurud dukhul li hadisin Abi Sa'id kama zakarna. Tetapi menurut Ibnu Rajab yang paling sahih pendapatnya adalah yang mengatakan makna wurud itu ad-dukhul. Yang paling sahih menurut Ibnu Rajab, menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Jadi makna wurud itu dukhul. Jadi setiap orang akan pernah memasuki neraka. Tetapi tadi maknanya, kalau orang-orang yang bertakwa bardan wasalaman, akan terasa dingin dan tidak mencelakakan tapi menyelamatkan. Itu awal karasa lah itu. Tapi orang jangan berharap tinggal di dalam neraka walaupun dingin. Li hadis ad-dukhul li hadis Abi Sa'id al-Khudri, sebagaimana hadis paling sahih dalam hadis riwayat Imam dari Abu Sa'id al-Khudri. Ada tambahan dalam Musnad memperkuat Ad-Darimi an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalidun nasun nara summa yasduruna anha bi amalihim. Semua orang akan mendatangi neraka, kemudian akan keluar dari neraka bi amalihim, sesuai dengan amal-amalnya. Fa awaluhum kalam ilbar summa karrihi kahadiril fars summa karraqib bi rihlihi summa kasadir rajul bi masyihi. Mungkin ini adalah gambaran umum ya tentang bagaimana kondisi nanti di padang mahsyar kaitan dengan bahasan as-sirat ini. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian terminal-terminal yang akan kita lewati. Itu yang paling penting mungkin. Sehingga mungkin pembahasan ini bukan tidak penting, tapi tidak menjadi pemikiran kita. Ibnu Rajab mengatakan kalau ada hal yang tidak akan menambah keimanan, tapi akan justru menggelisahkan kita, maka tidak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan fokusnya adalah mempersiapkan diri dengan amal ketika kita akan menghadapi hisab mizan di yaumil qiyamah nanti. Yang lebih dekat lagi ketika kita sakaratul maut dan menghadapi bagaimana dahsyatnya pemeriksaan di alam kubur. Kita berharap mendapat nikmat kubur dan Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Itu mungkin yang paling penting. Ya, nah ini mungkin bahasan tentang as-sirat, bahasan ketiga ini. Nanti akan ada bahasan-bahasan siapa orang yang ketika sudah jalan tiba-tiba berhenti di sirat, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nauzubillah. Balik dari katukal, atau langsung dicukal nih. Kemudian amal-amal apa yang akan membuat kita selamat melewati sirat itu. Dan beberapa bahasan lagi. Dan nanti setelah ini akan ada bahasan bagaimana sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Kita akan mendapat informasi, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam menjalani sisa-sisa hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Itu saja mungkin di pagi hari ini kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni.
Sebelum saya tutup, karena udah sekian kali kajian, khawatir ada pertanyaan yang ada di ibu-ibu, boleh menyampaikan pertanyaan atau apapun. Mungkin ada yang terbersit apa gitu. Kasih waktu untuk bertanya. Ada pertanyaan mangga? Atau ada saran? Atau ada kritikan juga mangga ya? Boleh. Apapun itu. Tentang pengajian kita, tentang majelis, tentang apa saja ya, Bu. Tapi jangan tentang pribadi ya. Kalau di sini. Iya. Tidak ada saja. Tidak ada ya. Baik. Sebelum saya tutup, saya sampaikan dulu, kita ada 2 catatan. Ada catatan program sampai memulai kembali pembangunan. Saya pisahkan datanya. Ini sudah masuk Rp800.000 dari program yang kita mengajak barangkali yang punya rezeki. Kita komitmen walaupun nyicil ya Mi, kita nyicil sampai 1 juta satu orang. Kita nyicil, Abi nyicil, Umi nyicil, semua nyicil sampai 1 juta, 50 juta tercapai. Mudah-mudahan sebelum itu sudah tercapai, Allah takdirkan tercapai. Ada rizki min haitsu la yahtasib yang melengkapi, menyempurnakan pembangunan ini sampai sempurna. Yang normal dana kita yang kemarin berjalan setelah pembangunan ya, ada memasukkan dari mulai tanggal hari Jumat ya, dari Teh Mar 200.000, ada Teh Oci 50.000, ada Teh Yuyus 100.000, Teh Nana dan Mang Uwe 300.000, Teh Ana 100.000, Teh Ana 50.000, ada 2. Kemudian ada Haji Heni 500.000 rupiah. Totalnya kita punya saldo 8.789.000 ditambah 800.000 rupiah. Nah, alhamdulillah sekarang ada tambahan. Insya Allah mungkin sekarang dalam proses kita akan memulai kegiatan anak-anak. Saya buka kegiatan anak-anak di bulan Juli, tanggal 6 Juli untuk kegiatan khusus pembinaan materi akhlak. Saya sudah siapkan 10 akhlak praktis untuk anak-anak dengan pembinaannya mulai jam 9 sampai jam 10 di hari Ahad setelah ibu-ibu taklim. Nanti anak-anak boleh kumpul di sini, tapi nanti harus isi pendaftaran. Sekalian saya akan mendata mana yatim, duafa dan bukan yatim, bukan duafa. Kita memberi kesempatan semua untuk yatim, duafa dan non yatim dan duafa. Semuanya punya kesempatan untuk taklim. Hanya nanti ketika sudah jadi di atas, tentu saja yang jadi untuk anak-anak yatim prioritasnya. Gitu. Nanti kita akan share playernya. Nanti ibu-ibu saya bagikan formulirnya. Nanti di bagian formulir dulu, isi formulir. Mungkin agak repot ya sedikit karena saya butuh data mungkin kakak segala macam. Usianya kalau yang ini bebas, karena ini kajiannya kajian siang hari, bukan mondok. Kajian siang hari mungkin sampai 40 hari ke depan. Mungkin kalau satu minggu itu setiap pertemuan 1 hadis tentang akhlak. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa di copy. Mudah-mudahan kalaupun kan nanti anak-anak dikasih makna materinya aja. Gitu, seperti itu. Daftar aja dulu ya. Nanti SMA juga mungkin boleh ya, SMA. Ya boleh, nanti kita akan bagikan. Kita akan perdayakan yang bisa ngisi, nanti kita akan kontak. Saya sudah kontak Ustaz Mahfud untuk bisa mempersiapkan bila dibutuhkan putra putrinya juga untuk jadi sukarelawan ya. Jadi di awal sudah sampaikan ini tidak ada apa-apanya. Jadi harus siap untuk di Alia itu ada komite sekolah namanya Romli. Tahu nggak Romli itu? Rombongan lillahi ta'ala. Mantap ya. Itu Romli. Jadi rombongan lillahi ta'ala. Duitan gitu. Kerjanya keras luar biasa. Disupport sama komite. Di area itu kita nggak boleh dapat bingkisan dari orang tua. Beda sama sekolah Umi. Bangunan amplop, bangunan apa-apa adanya dari komite, dikumpulkan dengan amplop, dikumpulkan, dibuka, dibagikan. Jadi sama rata semua guru dapat di akhir pembelajaran. Pas bagi rapot kemarin saya hari Kamis kemarin. Nanti hari Kamis ya.
PU juga semua dapat gitu. Jadi itu alhamdulillah ya. Kalau untuk umum ada usia nggak? Enggak sih, enggak ada usia. Kebetulan kan waktu semalam itu udah terbentuk ketua muda. Terpilihlah novel ya. Nanti bisa koordinasi dengan pemuda. Jadi emang untuk umumnya kalau tidak batasan umur, langkah baiknya pemuda yang mau ikut untuk materi ini. Oke. Bisa. Ya. Yang mau mungkin untuk anak termasuk anak pribadi lah ya. Baik. Nanti kita akan bagi kelas aja. Jadi ketika daftar nanti kita akan bagi kelas SD, SMP, SMA gitu. Atau nanti diplotkan sesuai dengan dipleskan sesuai dengan kelasnya. 1 sampai 3, 4 sampai 6 gitu, SMP, SMA gitu. Seperti itu. Karena mungkin untuk akhlak ada kategori anak-anak. Kalau yang dewasa yang kita tidak didik kan khawatir. Iya. Dari yang kecil nanti tetap aja. Baik. Itu Insyaallah. aja sih sarannya. Ya, baik, insyaallah. Nah, ini saja mungkin dan terakhir demikian mungkin saya tutup dulu ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah ada berapa? Tes tadi. Kita testimoni ya. Saya ditambah ada enggak? Kita Ada testimoni. yang kebagian enggak? Ada yang tidak kebagian enggak itu jahe? Kan tadi buatnya 50. Kita ini aja ya. Ada berapa jumlah? 50. 50 habis sehabis ini. Sehabis apa sejahe? Apa ini? Itu 51. Berapa? Abi mau berapa? Aku Pas 50. satu aja. Pas ya 50 ya. Teteh, pas 50 ya. Baiklah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, pengumuman insyaallah di tanggal atau di bulan Juli kita akan buka pendaftaran untuk pengajian ini. Pendaftaran ini hanya sekedar untuk mengetahui ya daftar ya. Daftar ini untuk mengetahui sejauh mana nanti kalau yang sudah daftar harus ikut ya, serius. Dari luar juga boleh sebetulnya ya, misalkan ada yang pengen dari luar boleh aja ya, dari luar boleh, pokoknya terbatas ya, boleh bukan terbatas, tidak terbatas gitu ya. Jantan ibu-ibu jamaah nanti kita akan kelompokkan ya, misalkan usianya sesuai dengan usia, jadi ada usia SD, kemudian nanti ada usia SMP bisa gabung dengan SMA, kemudian mungkin ada 2 sampai 3 kelompok untuk pembelajaran ya. Insyaallah mudah-mudahan niat baik kita ini, program kita ini di Jembatan Syafi'ah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya ibu-ibu yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kita. Doakanlah semuanya mudah-mudahan senantiasa menjadi pahala yang luar biasa. Apalagi Abi? Ya, kita akan testimoni rezeki sesuai dengan budget kita. Saya bagikan madu, hanya ada 1 kapinya. Nah, kita akan lihat siapa yang rezekinya madu ini 1 ini dari 50 orang jamaah yang ada. Hanya ada 1 dulu ya. Ada 1 ya dulu ya. Doain nanti minggu depan sudah bertambah jadi 5 gitu ya. Yang lainnya dulu. Jadi tetap dibagiin. Nah, bagiin. Oke, yang Bismillah. 1